Hai, selamat malam Besti Cuan. Apa kabar di malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Malam hari ini kita mau cerita-cerita, kita mau dapat insight begitu ya dari teman kita. Kita mau dengarkan gimana sih kisah suksesnya bisa cuan, bisa kaya gitu ya dari saham. Nah, kita mau dengarkan nih dari Mas Teguh Satria Pinem di malam hari ini. Tapi sebelumnya buat besti-besti cuan yang sudah ikutan Instagram Live di malam hari ini, jangan lupa untuk download aplikasi Cuans di App Store dan juga Google Play Store. Di sana kita bisa belajar bareng-bareng soal investasi apapun deh. Di sana ada channel-channel yang kalian bisa follow gitu ya, atau kalian bisa ikuti untuk bisa dapat belajar, mentoring, ada kelas dan banyak lainnya. Oke, kita mau lihat dulu narasumber kita apakah sudah bergabung di malam hari ini. Mas Teguh Satria Pinem, oke, udah bergabung. Suara saya jelas? Kalau sudah jelas, boleh di komen. Minta tolong ya, besti-besti cuan. Oke, kita sambil menunggu Mas Teguh Satria Pinem di malam hari ini. Kok beda? Iya, karena saya lagi nggak di rumah gitu. Saya lagi di apartemen. Jangan curhat, ini akunnya cuan soalnya. Ya. Oke, kita coba lagi. Mana sih Mas Teguh Satria Pinem? Apakah sudah bergabung di malam hari ini Mas Teguh Satria Pinem? Oke, saya undang lagi. Semoga udah. Oke, kita coba lagi. Besi-besi cuan, gimana nih melihat market belakangan ini dengan berbagai macam isu resesi? Kalau kita lihat kan, ya pemberitaan tuh sangat-sangat, apa ya menurut saya, sangat-sangat membuat khawatir gitu. Gimana nih nasib portofolio investasi saya? Gimana nih nasib trading saya gitu. Nah, gimana tuh menghadapi tahun 2023 yang katanya 2023 itu lebih menyeramkan gitu ya dari tahun 2022 karena ada resesi global, inflasi meningkat, tentunya bank sentral utamanya The Fed akan menaikkan suku bunga acuan itu secara gradual. Nah, udah bergabung. Teguh, selamat malam. Apa kabar nih? Halo Pak, selamat malam. Ya, Kabarnya jangan baik. Bapak ya, panggilnya Mas. Ya, panggilnya Oh, Mas. siap. Atau panggil ya. Oke. Nah, ini Mas Teguh, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini di Instagram Live-nya Cuan. Kita tuh mau cerita insight lah seorang Mas Teguh yang kalau saya lihat tuh udah 3 kali juara HOTS ya, Mirai Championship 3 kali nih, bayangin. Jadi bukan hal yang mudah sih menurut saya kalau bisa juara kompetisi trading atau trading competition karena kan mental, terus juga teknik, menentukan kapan kapan keluar, terus juga ya mentalnya udah cukup nggak nih cuannya, harus konsisten supaya targetnya bisa tercapai, itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Mungkin boleh cerita dulu nih Mas, gimana sih awal mulanya bisa kenal atau mungkin ya tertarik gitu masuk ke. Pertama-tama saya mau perkenalan dulu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan Tinem. Saya itu berinvestasi di saham itu sejak 2014, di mana pada saat itu saya masih kuliah. Oke. Kebetulan pas saya kuliah, saya mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan. Salah satu yang dibahas itu adalah saham. Setelah saya mendapatkan mata kuliah manajemen keuangan, saya tertarik berinvestasi di saham kayak gitu. Terus saat itu saya cari-cari bagaimana sih caranya buka akun saham kayak gitu. Terus saya tanya ke ini Dana Reksa Sekuritas. Kebetulan dulu itu minimal top up-nya kalau nggak salah dulu 500.000 di Dana Reksa, khusus mahasiswa. Untuk top up awalnya dulu saya top up 1,8 juta kayak itulah. Terus pas top up 800 itu langsung beli Satu saham satu atau koma kayak delapan gimana? juta, satu koma Ya, delapan juta. langsung beli saham. Untuk sahamnya dulu
pertama langsung saya belikan saham Telkom kayak gitu. Semuanya. Iya, Oke. Cuan nggak beli saham Telkom pertama? untuk strategi saya waktu itu beli saat merah, terus jual saat hijau kayak gitulah, saat naik. Mhm. Berapa Terus persen? Ya. hmm, persennya dulu ya, kalau saham Telkomnya turun di bawah 3.000 saya beli, pas naik ke 3.200, 3.300 kayak gitu ya saya jual. Itu pas 2014 itu saya belum apa namanya? Belum tahu cara menganalisa saham kayak gitulah. Mhm. Cuman tahu ini ini perusahaan Telkom kayak gitulah. Mhm. Terus saham yang saya beli lainnya mungkin kayak Serite karena dulu saya kuliahnya di Solo. Pas itu hmm, perusahaan yang udah go public yang sekitar Solo ya yang saya tahunya itu ya saham Serite kayak itu. Mhm. Oke. Nah, jadi ketika pertama kali beli, tadi kan Mas Teguh bilangnya nggak punya ilmunya nih. Berarti Iya. langsung aja gitu, tanpa mikir Iya, ya beli aja gitu. Yang penting ada perusahaannya gitu atau tahu gitu perusahaannya perusahaan apa gitu. ya, ya minimal tahu perusahaannya kayak gitulah. Mhm. Seiring waktu apa pas 2015 kalau nggak salah. Terus waktu itu saham Pegas saya lihat turun kayak gitu. Terus saya masuk ini apa namanya? Makin turun kayak gitu. Dari situ ya udah mulai apa namanya? Setelah cut loss udah mulai ini cari tahu cara bagaimana sih cara menganalisa saham kayak gitu. Mhm. Belajarnya di mana dong? Kalau dulu ya belajarnya hmm, dari YouTube terus datang juga ke ini ke gathering sekuritas kayak gitu. Mhm. Berapa lama prosesnya jadi bisa akhirnya ada gambaran nih. Oh, ternyata beli saham tuh kayak gini nih. Oh, harus ada analisa ini nih, pakai ini gitu. Untuk mencapai konsisten itu ya butuh waktu 4 tahun lah. Oke, berarti 2014, 2018 baru lebih better gitu transaksinya. Iya. Mhm. Nah, selama 2014 sampai 2018 nih Mas Teguh, berarti lebih sering cut loss ketimbang profit taking. Hmm, Kalau saya amatin sih apa namanya kondisi portofolio saya ya nggak ada perkembangan kayak gitulah. Mhm. Ibaratkan misalnya saya top up terus cuan terus cuannya itu hilang lagi kayak gitu. Oke. Nah, tapi dari 2014 sampai 2018 tuh top up-nya sebanyak apa nih kalau boleh tahu ya? Kalau boleh tahu dana yang digunain buat transaksi seberapa banyak sih sebenarnya buat uang belajar lah istilahnya. Kalau dari 2014 itu setiap bulannya itu saya top up tiap 2 bulan sekali saya top up 1 juta. Mhm. Oke. Kebetulan kebetulan dulu uang saku saya itu 2 sampai 3 juta per bulan kayak gitulah. Mhm. Berarti rajin untuk top up 1 juta setiap bulan. Tiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali 1 juta gitu ya. Ya. Nah, setelah 4 tahun itu kan kalau di total-total 2 bulan sekali 1 juta. Berarti dalam setahun kira-kira ada 6 juta. 6 kali 4, 24 juta lah. Nah, 24 juta itu jadi apa, Mas? 24 juta itu pas berapa ya? Sampai akhir 2019 itu udah ada 100 jutaan lah. Oke, terus konsisten profitnya itu dari tahun berapa, Mas? Untuk konsisten profitnya itu mulai akhir 2019. Oke. Nah, akhir 2019 sampai akhirnya dapat gambaran untuk teknik jual beli sahamnya itu akhirnya dapatnya kayak gimana, Mas? Untuk gambarannya sih itu apa namanya gambarannya ini apa saya itu selalu ngamatin market kayak gitu. Semisal
dalam kondisi sekarang ini saham apa sih yang menarik dibeli kayak gitulah. Misalnya kondisi market sekarang bullish, saya biasanya beli saham blue chip. Semisal kondisi market bearish, terus saya cek saham gorengan pada naik semua ya, saya beli saham gorengan kayak gitu. Nah, sekarang tuh tekniknya Mas Teguh itu apa, day trade, scalping, atau kayak gimana nih? Atau swing justru lebih sukanya seperti apa? Untuk saya sendiri sih apa namanya, saya kan punya 8 akun. Untuk akun yang aktif itu ada 7. Biasanya itu untuk akunnya saya bagi-bagi. Misalnya akun ini buat swing, terus akun ini ada juga yang buat daily trade, terus ada juga akun buat scalping kayak gitu. Tapi itu kalau kan ditanya lebih cocok ke apa namanya, saya itu lebih tipikal daily trade kayak gitulah. lebih cocok tipikal daily trade ya. Ya. Oke, kita baca pertanyaan yang udah masuk nih. Dulu pas belajar, apakah ikut-ikutan orang atau ada ikut-ikut grup-grup premium nggak? Untuk ikut-ikutan, saya juga pernah ini apa namanya, join VVIP lah kayak itulah. Nah, pas join ke grup-grup VIP gitu, konsisten nggak sih dapat cuannya? Untuk saya itu apa namanya, dulu kan niatnya kan ini apa namanya, kan lomba trading lah antar universitas lah kayak itu, antar mahasiswa kayak itu. Dulu saya amatin, saya pertama-tama itu saya amatin dulu ininya, rekomendasinya gimana sih dia cara merekomendasikannya. Terus kedua itu kalau misalnya ikutan bisa naik nggak kayak gitu. Kebetulan dulu ini apa namanya, pas ikutan rekomendasinya sahamnya naik kayak gitulah. Intinya saya itu masuk 12 besar kayak itulah dulu. Nah, ini kan ada yang nanya nih, day trade-nya bisa dijelaskan. Nah, boleh nggak sih kalau boleh tahu cara menganalisa saham seorang Mas Teguh itu gimana nih? Apakah indikator apa yang paling diperhatikan ketika melihat saham? Utamanya mungkin untuk day trade atau justru untuk scalpingnya? Untuk daily trade mungkin seperti ini apa namanya. Saya tuh nyari saham di yang lagi masuk top gainer kayak itulah. Terus nyari saham yang mau auto reject atas. Contohnya hari ini saham Pico mau auto reject atas kayak gitu. Terus tadi sore saya langsung ini apa namanya, beli kayak gitu. Terus besok pagi ya langsung jual kayak itulah, kalau naik kayak itu. Oke. Nah, berarti memang tipikal arah hunter gitu kan? Bisa juga arah hunter, terus bisa juga ini apa namanya, nyari saham yang tren turun kayak itu, turun terus rebound atau bentuk satu candle hijau kayak gitulah, baru masuk kayak gitu. Oke, berarti kalau itu cenderung berarti harus apa ya, screeningnya itu benar-benar harus jeli ya kalau melihat, karena kan harus lihat Iya. gimana reversalnya gitu kan, apalagi secara teknikal ya biasanya reversal semu, ternyata reversal hari ini ya besoknya ARB gitu kan, itu juga kan harus diantisipasi. Nah, ini tuh yang menarik juga nih Mas Teguh, melihat volume seberapa besar nih meyakinkan bahwa oh ini cocok nih dimasukin buat ditransaksi, karena kan ada orang biasa ya harus di compare juga sih dengan modalnya kan, karena siapa tahu bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu, nggak bisa jualan gitu, bisanya masuk doang. Nah kalau Mas Teguh gimana? Kalau volume sih ini apa namanya, kalau saham all time high kayak gitu ya, kalau volumenya makin besar ya boleh beli kayak itulah. Tapi kalau misalnya sahamnya turun terus,
volumenya makin kecil ya bisa juga ini apa namanya nyari momentum kayak gitulah. Pas dia mau rebound kita masuk kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, ini tuh menarik sebenarnya kalau lihat volume ya Mas, karena kan ya sesuaiin dengan nilai transaksi kita juga. Jangan sampai yang tadi saya bilang kan Mas, bisa masuk, misalnya duitnya modalnya 1 miliar gitu, ternyata volumenya cuma 3 miliar, ya bisa masuk, nggak bisa jualan gitu kan. Wah, pusing juga jatuhnya kan. Nah, kalau Mas Teguh nih, pernah nggak sih kelok ini ada sama pertanyaannya, pernah nggak kelok di ARB? Jadi beli ternyata Kalau di ARB. sahamnya nggak rebound ternyata. Jadi itu yang tadi saya bilang reversalnya semu 1 hari doang, besoknya ARB ternyata. Pernah nggak Mas? Kalau kalau di ARB sih ini apa namanya? Tergantung sahamnya sih. Semisalnya hmm, sahamnya itu biasanya bid sama opernya tipis, biasanya itu ini saya biarin aja kayak gitulah. Terus nanti pas harga tertentu saya gerakin kayak itulah. Saya pasang bid Mhm, kayak gitu biar sahamnya naik. Tapi kalau volumenya besar, terus saya cuma numpang kayak gitu ya, saya ya antri jual juga kayak gitu. mhm. Nah, ini nih yang menarik nih buat teman-teman atau retail-retail ya. Ada perkataan saya gerakin. Nah, berarti kan bisa dikatakan modalnya gede nih. Kalau udah bisa naik beli 1, 2, 3 papan, artinya sekali beli 3 papan habis, berarti kan ada pergantian fraksi harga kan Mas. Jadi harganya berubah gitu kan. Nah, kalau Ya, boleh tahu range aja ya, nggak usah nilainya nih Mas, biar nggak terlalu pusing atau mungkin nggak mau disebutin. Range transaksinya kalau misalnya harian itu di berapa sih Mas? Range-nya aja nih. Dari misalnya 10 sampai 20 M atau berapa sampai berapa gitu. enggak. Ini Kalau saya masih miliaran lah kayak itu. range-nya masih 3. Transaksinya transaksinya masih miliaran sehari. Nah, ini nih yang harus diperhatikan kan, saya tadi bilang juga Mas Teguh, kalau misalnya transaksinya miliaran, otomatis misalnya di saham-saham yang kecil, ya bisa dikatakan menggerakkan harga kan, karena kan sekali beli beberapa fraksi harga bisa habis gitu, beberapa papan habis, akhirnya terbentuk harga baru. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman kita yang retail atau yang baru belajar saham belum terlalu mengerti hal itu gitu kan, jadi biasanya agak mengcompare antara yang modal kecil dengan modal besar gitu. Ini juga harus diperhatikan tentunya Mas ya. Betul, Pak. Oke, nah ini nih ada yang bertanya juga nih. Saya ada tadi di atas, tadi agak kelewat gitu. Pernah nggak sih berapa berapa nilai yang paling besar ketika cut loss selama di pasar modal? Untuk nilai paling besar itu 440 juta satu Empat saham. ratus ya, satu saham. Ya, Itu yang paling loss. ya. Oh, nah ini ada yang bertanya lagi. Pernah kena wash sale nggak Mas? Apa? Cuci piring. Oh, Warsel, Warsel. Untuk pernah pernah beberapa kali kayak itulah. Hmm. Nah, gimana akhirnya bisa terbentuk mindset terus juga psikologi yang matang menghadapi market, Mas? Berapa lama sih sebenarnya kalau pengalaman Mas Teguh sendiri untuk bisa, oh, market tuh kayak gini gitu. Kita memang harus, ya nggak boleh greedy, nggak boleh ini dan segala macamnya. Ya untuk bentuk mindsetnya itu ya sebenarnya tergantung diri kita sendiri sih. Mhm, Misalnya kita itu cocoknya jadi investor kayak gitu. mhm, Tapi kita niatnya itu pengen jadi trader kayak gitu. Misalnya kita beli saham ABCD, tapi sahamnya itu fundamentalnya jelek. Terus pas sahamnya turun, kita itu nggak mau cut loss. Padahal kalau misalnya hmm, kita trader, sebelum beli saham itu kita buatin dulu trading plan-nya kayak gitulah. mhm, Misal turun ke harga sekian, langsung kita jual kayak gitu. mhm. Oke, ini menarik nih Mas Teguh. Punya trading plan, tapi banyak
bukan saya bilang semua orang ya, tapi beberapa orang beli dulu sahamnya, baru buat trading plan-nya. Jadi kebalik tuh. Kalau kita kan maksudnya buat dulu trading plan-nya, baru kita beli sahamnya kan. Karena biar ada ya worst case-nya lah, kalau terjadi sesuatu yang buruk ya udah siap gitu untuk cut loss. Nah, tapi beberapa orang tidak melakukan itu. Nah, gimana nih tipsnya biar orang tuh benar-benar patuh sama trading plan-nya? Apalagi kalau misalnya udah buat trading plan, misalnya beli saham di harga 100, CL-nya di 95 lah misalnya. Ternyata udah nyentuh 95, di CL pas habis cut loss, sahamnya malah terbang. Nah, itu kan biasanya perasaannya tuh, wah, nggak enak banget nih. Gimana tuh? Mungkin ada tipsnya dari Mas Teguh. Kalau tipsnya sih apa namanya, kembali lagi ke trading plan kayak gitu. Soalnya selama saya berinvestasi di saham ya, gagalnya itu ya di ini apa namanya, nggak mau cut loss kayak itulah. Mhm. Setelah saya ini apa namanya, hmm, disiplin trade apa namanya, ngikutin trading plan ya, hmm, Kalau udah disiplin trading plan, itu bakal jauh lebih enak gitu ya cerita istilahnya gitu. Jadi kayak iya betul. kita udah berusaha dan udah buat yang sebaik mungkin gitu kan. Kalau kita belinya di 90 misalnya CL-nya di 85 ternyata naik ya alhamdulillah gitu kan karena udah sesuai dengan analisa dan plan-nya kita aja gitu kan Mas. Hmm. Nah, ini ada Intinya ya pertanyaan. ini apa namanya, semisal kita rugi di saham ini, terus kita cut loss, kita cari cuan di saham lain kayak gitulah intinya. Ya, ya, tapi nah ini juga nih kadang gitu Mas. Cut loss di satu saham membabi buta HK-HK beberapa saham yang ternyata ya ujung-ujungnya kegulung juga. Nah, gimana tuh? Biar ya kan ada kan Mas, ya biasanya ada gitu. Biasanya habis cut loss di saham A karena nggak merasa nggak puas, akhirnya HK lah saham B, C, D, E. Ternyata cut loss juga. Atau enggak habis profit taking di saham A, sukses, saham B sukses, masih mau trading lagi gitu, ternyata cut loss di saham C, D, dan E. Akhirnya kegulung lagi nih cuannya. Artinya kan eh, karena overtrade ya biasanya tuh mungkin terlalu terlalu over dalam trading. Untuk apa namanya, untuk saran saya sih, kalau misalnya kita, kalau saham ini terus kita mau pindah ke saham lain ya, baiknya dianalisa dulu kayak gitu. Mhm, Apakah sahamnya bisa naik atau ya ini apa namanya, setelah kita beli malah sahamnya turun kayak gitu. mhm. Tapi Mas, kalau dalam satu hari nih, kalau Mas Teguh, kalau habis cut loss tetap transaksi lagi nyari langsung saham yang lain atau ya udah stop dulu deh hari ini transaksi, besok aja lagi. Kalau transaksinya terlalu besar biasanya ya saya stop transaksi dulu kayak gitulah. Hmm, Terus ya tenangin dulu apa namanya, tenangin psikologi dulu kayak gitu. oke. Nah, ini ada yang nanya Mas, kalau buy itu satu fraksi harga ya atau ya biasanya sih banyak ya Mas ya. Maksudnya beberapa fraksi harga langsung dihabisin beberapa papan gitu. Biasanya sih ini apa namanya, tergantung sih. Semisal cuman numpang kayak gitu ya belinya beberapa ini aja papan kayak gitu. Tapi Mhm, kalau misalnya niatnya mau gerakin, biasanya itu buatin buatin bid, terus menghaka over, sama buatin ini frekuensi dan ciptain volume kayak gitulah. ya bolak-balik aja gitu ya Mas ya. Iya, Pasang beat terus bolak-balik 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 akhirnya kan frekuensinya jadi iya, gede, enggak gede kan Mas. iya. Terus Ya. setelah direspon market baru jualan kayak gitu. Mhm. Nah, ini nih yang teman-teman mungkin bestie-bestie cuan juga harus tahu kalau misalnya ya kalau modalnya gede tuh ya memang enaknya seperti itulah apa adanya gitu ya. Faktanya seperti itu, bisa pasang bid terus juga bisa habisin beberapa fraksi harga, bisa bolak-balik frekuensinya akhirnya berubah gitu kan, volumenya juga meningkat. Jadi ini mungkin juga yang harus yang bisa jadi ilmu juga sih bagi bestie-bestie cuan
Jadi kalau modalnya kecil harus betul-betul ibaratnya dalam artian ini ya kayak oh kalau udah misalnya 10 juta nih dapat 1 juta dalam sekali trading ya udah syukurin aja segitu udah bungkus selesai gitu kan jangan muluk-muluk gitu ya mas ya karena kan Iya, itu akan sesuai dengan modal yang di tradingin kan. kalau misalnya modal 10 juta sebenarnya enak banget kayak gitu. Misalnya Mhm. kita beli, terus keluar kayak gitu gampang. Tapi kalau misalnya kita beli banyak, keluarnya juga sulit kayak gitu. Benar, ini nih saya setuju banget karena ya nggak bisa jualan satu kali ya mas ya karena harus dilihat juga nih bisa nggak kejual nggak di ke over nggak ketika kita pasang over belum tentu ada yang ngambil gitu kan mas. Kalau Bener modal besar itu ya harus punya strategi juga kayak gitu buat kalau mau exit. betul benar 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 jangan sampai pas exit sahamnya ARB. Iya, Bener. Tapi kalau Mas Teguh exitnya kan ada nih ya ada beberapa yang saya kenal gitu ketika exit ya udah exit aja mau sahamnya ARB juga nggak apa-apa gitu karena yang jelas udah selesai dia tapi ada juga orang yang saya kenal ketika dia exitnya pelan-pelan mas karena mungkin modalnya gede gitu jadi pelan-pelan bisa 2 hari lah exit pelan-pelan pelan yang penting keluar aman gitu sahamnya juga nggak langsung rubuh nggak langsung runtuh gitu kalau Mas Teguh lebih suka yang kayak gimana sekali langsung ya udah keluar terserah gitu mau ARB atau gimana. kalau saya itu ya tergantung sih. Semisal mau trading aja, biasanya tuh kalau beli terus kalau sahamnya udah naik langsung exit, atau kalau mau gerakin saham tersebut ya exitnya nggak sekali kayak itu, mungkin ya beberapa kali lah, Mhm. entah naikinnya 2 sampai 3 kali terus baru ini apa namanya bisa exit semua kayak itu. Oke, Mas, ini ada yang nanya lagi, Mas. Kalau pasang bid, nggak takut diguyur gitu? Gimana, Mas? Biasanya sih untuk sahamnya saya amatin dulu kayak gitu. Mhm. Semisal sahamnya apa namanya kita pasang bid, terus zombinya keluar, biasanya itu ya saya hindari kayak gitu. Mhm. Mhm. Oke. Contohnya ini, saya tuh pernah pasang bid di saham, kalau nggak salah dulu ESIP. Saya Mhm. pasang bid di 1T itu 50.000 lot. Mhm. Terus ada yang ini apa namanya, ada yang guyur kayak gitulah. Mhm. Setelah itu ya saya nggak mau lagi pasang bid di saham ESIP kayak itu. Oh, jadi ada trauma tersendiri juga di saham SI. Iya, Ternyata bisa trauma juga ya. Aku kira kayak ya udahlah, cuan bisa dicari di saham mana aja lagi, nggak peduli gitu ya. Oke, nih, Mas, kan Mas ini juara Mirai Hot Championship itu 3 kali ya, kalau saya nggak salah iya. ya. 3 kali. Nah, 3 kali ini yang di kategori yang mana, Mas? Apa sama semua atau beda-beda? Untuk kategorinya sama semua. Kategori Premier League. Modalnya itu di atas 200 juta. Mhm. Oke. Nah, tapi di 3 kali ini modalnya beda-beda atau sama semua modalnya? Modalnya ya sama aja sih di 500 jutaan. Mhm. Nah, dari 500 juta itu nih Mas Teguh, yang yang pertama dulu deh, returnnya berapa persen? Yang pertama itu kalau nggak salah dulu 100, kalau 126% kalau nggak salah. 126%. Iya, Berarti jadi 1 M lebih dong. 1,1 M-an lah. ya segitulah. Oke. Terus yang Mirai Hot Championship yang kedua, modalnya sama Yang 500 juta. kedua itu sepertinya 400-an kalau nggak salah. 400% atau 400 juta. Nggak, maksudnya modal awalnya 400-an, terus cuannya itu 80-an, 80-an persen lah kalau nggak salah. Oke. 83 atau 84. Mhm. Yang Terus ketiga, yang ketiga 133% kalau nggak salah. dengan modal Modalnya 400 400
76 juta kalau nggak salah. Oke, 400 juta berarti ya 900-an juta juga ya. 1 eman mungkin ya jadinya kalau kita hitung-hitung. Nah, berarti Mas bisa konsisten cuan gitu ya. Bisa konsisten cuan setelah dari 2014 sampai 2018 belajar, akhirnya 2018 ke atas konsisten cuan. Kalau boleh tahu target hariannya itu berapa persen, Mas? Kalau target harian itu nggak ada, tapi kalau target bulanan itu minimal cuan di atas 100 juta. Minimal cuan di atas 100 juta ya? Untuk target bulanan, target Dalam bulanan. dalam 1 bulan. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya sebelum 1 bulan, tapi targetnya udah terpenuhi nih, apa udah nggak trading Hmm, atau udah trading aja lagi? tetap trading kayak gitu. Apa namanya? Yang penting itu target awalnya itu harus tercapai ya itulah. Minimal 100 juta. Mhm. Oke, berarti kalaupun udah tercapai 100 juta, ya udah dilanjutin lagi, trading aja lagi gitu kan? Iya. Hmm. Nah, kalau batas toleransi loss-nya nih, ini dipakainya berapa persen, Mas? Atau ada juga teman saya yang bukan persentase, karena mungkin modalnya gede, jadi dia pakainya angka gitu. Wah, nggak bisa persentase, harus angka gitu. Kalau misalnya puternya 10 miliar, 10% ya 1 miliar, gede juga kan. Kalau Mas Teguh, gimana nih? Persentase atau nilai? Kalau saya sendiri ya, semisal saya tahu sahamnya bakalan turun terus ya ini apa namanya jual jual rugi kayak gitulah nggak mikirin lossnya berapa persentase kerugiannya berapa kayak kayak gitu yang penting modalnya diselamatin kayak itu terus terus ya modalnya itu bisa diputar di saham lain kayak gitulah. Oke, itu diinget ya basic-basic cuan. Modalnya diselamatkan, profit itu nomor sekian ya. Yang penting modalnya selamat. Ya, Iya kan? Iya, jadi supaya ya, ada di saham-saham yang lainnya. Nah, ini ada yang nanya nih, kata gue analisanya apa sih sehingga bisa juara-juara terus gitu. Bisa benar-benar terus. Gimana? Kasih dong, biar besti-besti cuan tuh cuan juga. hmm, biasanya ya saya itu beli saham sesuai kondisi market kayak gitu. Hmm. Kebetulan setiap HCS itu ya saham yang sering naik itu ya saham second liner sama saham gorengan. Hmm. Biasanya itu ya saya juga ikutan gerakin saham yang naik pada HCS sebelumnya. Hmm. Hmm. Oke. Mas, biasanya kan tiap trader tuh ketika bertransaksi di satu saham, terus dia udah tahu tipikal sahamnya ini, itu kan lebih enak ya berarti ya, lebih ya enak aja itu bolak-baliknya karena ya udah ketahuan Ya, nih mau. Mas Teguh punya beberapa saham kayak gitu juga nggak sih? Kayak yang udah gua kenal nih saham nih. mm, untuk saham seperti itu ya saya juga beberapa mengamatin ya seperti saham saham Zemas, terus saham saham Pola sama beberapa saham yang lain kayak itulah. Ya. Nah, itu kan berarti memang setiap trader tuh udah pasti ada deh beberapa saham yang udah dikenal, istilahnya medan perangnya udah ditahu gitu mau kemana kemana, jadi Iya, bolak enak gitu, keluar masuknya enak. Nah, ini disclaimer on ya, besti cuan, semua saham-saham yang kita sebut bukan rekomendasi untuk dijual ataupun dibeli, oke? Okay? Jadi disclaimer on sekali lagi. Nah, buat besti cuan yang masih mau bertanya, saya persilakan ada kolom Q&A di sana. Jangan lupa juga untuk screenshot Instagram live malam hari ini, terus mention ke @mas Teguh tentunya, dan juga jangan lupa juga mention ke @join cuan. Nanti ada hadiah buat teman-teman atau besti cuan. Oke, kita lanjutkan lagi dialog kita. Kalau masih ada yang bertanya, mungkin kalau ada kita lihat lagi, ini ada di kolom komentar biasanya. Oke, Mas, kembali lagi nih ada yang nanya soal nyangkut. Mas Teguh pernah nyangkut nggak? nyangkut. Iya. Kalau nyangkut itu ya sebenarnya hal yang wajar kayak gitulah. Yeah. Seperti yang saya bilang tadi ya, semisal sahamnya nggak bisa naik ya
langsung saya haki aja kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Mas Teguh, pernah nggak ngerasa down banget saat cut loss? Hmm, pernah pas saya cut loss di apa namanya 440 juta kayak gitu. Saham apa tuh? Untuk sahamnya saya rahasiain lah. 450. Oke, oke, oke. Berarti sampai sekarang saham itu udah nggak pernah disentuh ya? Enggak, Nggak pernah sama sekali disentuh lagi? sama sekali nggak pernah lagi. Oke, ini nih. Kita naikin. Saran untuk yang modalnya sedikit untuk bisa cuan konsisten. Gimana tuh? Mungkin ada dari Mas Teguh gimana nih? Apakah punya target kayak harian 2%, 2%, 2%, 2%, atau 3%, 3%, 3%, kayak gimana, Mas Teguh? Untuk saran yang punya modal kecil ya baiknya belajar dulu. Kalau soal apa namanya bisa cuan 10 juta, 5 juta atau 100 juta sebulan itu ya kalau kuncinya itu kita bisa konsisten cuan kayak gitu. Mhm. Entah itu 1% ya nggak masalah. Yang penting seperti saya target bulanannya ya jangan sempat rugi kayak gitu. Kalau bisa teman-teman juga kayak gitu. Jangan terlalu ngejar nominal cuannya kayak itu. Oke, jangan, tapi tetap perhatikan juga konsistensi dan juga punya trading plan, plus yang paling penting modalnya harus dijaga. Bener nggak, Mas? Oke, ini Ya ada Pak. pertanyaan. Kalau beli sore, jual pagi, biasanya berapa saham? Atau Mas Teguh lebih suka beli pagi, jual sore, atau kayak gimana? Kalau misalnya beli sore jual pagi biasanya itu saham yang saya beli itu ya sukanya saham yang arah kayak itu. Mhm, Terus saya analisa semisal harga sahamnya arah masih punya potensi nggak naiknya besok kayak gitulah. mhm. Oke. Nah, apa sih yang dianalisa, Mas? Kayak masih punya potensi naik atau enggak? Apa yang paling diperhatikan? Hmm, pertama itu lihat karakter sahamnya. Semisal sahamnya arah, terus lihat candle sebelumnya pernah arah nggak kayak gitu. Semisal harga sahamnya arah, candle sebelumnya besoknya itu naik atau turun kayak gitu. Mhm, Semisal candle sebelumnya itu sahamnya arah, terus besoknya naik. Kalau misalnya kondisi sekarang mau arah, biasanya itu saya masuk kayak gitu. Terus semisal arah, biasanya itu target harian saya nggak muluk-muluk 5%-an aja kayak gitu. Tapi mhm, kalau misalnya gagal arah, langsung saya jual kayak gitu. mhm. Oke. Tapi kalau beli pagi biasanya itu ini, saya ngecek saham yang masuk top gainer kayak gitu. Biasanya saya cuma numpang kayak gitu. Kalau numpang berapa tik keluar, Mas? Kalau numpang ya ini cuman 2 sampai 5% lah kayak gitu. 2 sampai 5% udah keluar aja gitu. Iya, iya. Belinya Mau juga sedikit. belinya juga sedikit. Nggak Iya, sampai 1 juta lot gitu ya. nggak nyampe. Palingan 1.000 sampai 5.000 lot kayak gitulah. Itu kalau mau numpang. Tapi kalau mau gerakin, Iya. bisa di atas Kalau itu ya. mau gerakin ya puluhan ribu sampai ratusan ribu lot kayak gitu. Mhm. Oke. Nah, ini ada yang nanya lagi. Ciri-ciri saham yang bakal naik gimana ya? Soalnya sering cut loss di bulan ini. Kadang juga ketinggalan kereta. Gimana tuh, Mas? Hmm, gimana Pak pertanyaannya? Oke. Eh, apa sih indikator gitu buat saham yang, oh, ini nih lagi dalam tren naik nih gitu. Apa yang Mas Teguh lihat nih?
Kalau indikatornya sih saya ini lihat dulu support sama resistennya kayak itu. Terus Mhm, lihat bid sama offernya kayak itu. mhm. Oke, bid sama overnya. Kalau Iya. overnya, nah ini tuh masih banyak yang kadang bingung dan juga bertanya, bid overnya itu yang kayak gimana tuh yang harus dilihat nih Mas? Semisal offer apa namanya sahamnya turun, terus offernya makin sedikit ya boleh spekulasi baik kayak itulah. Mhm. Oke. Contohnya, contohnya kalau kondisi sekarang ini saham Fire, contohnya Fire. Saham Fire itu Eh, 3 hari itu naik kayak itu. Terus hari ini kan ARB, kita matiin. Semisal nanti posisi ARB-nya udah jadi bid atau opernya udah apa namanya opernya tinggal sedikit, kita entry-nya pas ini sahamnya rebound atau posisi opernya udah jadi bid kayak itu. Mhm. Oke, kayak gitu gambarannya nih Besti-Besti Cuan. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Soli, cara mengejar saham yang gap up gimana ya? Kayak Vico tadi pagi, padahal udah HK 2 papan masih nggak dapat. Gimana tuh Mas? Untuk saham seperti itu ya saya juga nggak punya solusinya kayak itu. Oke, jadi Palingan nggak kalau semuanya. misal apa namanya ada suatu saham memang cenderung lah auto reject atas, biasanya itu ya ikut harga juga kayak gitu, terus jualnya di ARA atau hold kalau ARA kayak itu. Mhm. Oke. Besti Cuan masih ada pertanyaan kah di malam hari ini buat Mas Teguh supaya kita bisa menjawab apapun yang menjadi pertanyaan Besti Cuan. Tadi tuh kita udah bahas banyak banget terkait dengan kapan mulai mengenal saham, terus juga trik tips and trick dari Mas Teguh gitu ketika misalnya beli satu saham, apakah dia menjadi pengikut aja atau yang menggerakkan, itu kan beda-beda nih caranya. Nah, mungkin Besti-Besti Cuan masih punya pertanyaan, saya tunggu, jangan minta rekomendasi ya. Ini ada yang bertanya rekomendasi buat Besti. Nggak ada. Di sini nggak bagi-bagi rekomendasi. Jadi buat teman-teman, nah ini juga ada biasa yang bertanya nih Mas. Apakah Mas Teguh setiap malam screening saham nggak? Hmm, kalau setiap malamnya sih enggak. Biasanya itu ya pagi-pagi, pagi-pagi itu ya saya cek di ini di web IDX, biasanya itu di bagian pengumuman. Biasanya itu semisal perusahaan ini laporin laporan keuangannya, terus ada juga ini perusahaan mau isu dan sebagainya kayak itu. Terus ngelihat ini di bagian pengumuman sahamnya suspend atau UMA. Mhm. Habis itu ngelihat juga di berita kayak kayak web investor ID, bisnis.com, CNBC, Kontan, sama emiten news kayak gitulah. Mhm. Baru ini apa namanya kalau ada yang menarik kayak kayak gitu ya baru analisa analisa lebih dalam lagi kayak gitulah. Mhm. Berarti Mau memang mau mutusin beli atau jual kayak itu. ya perhatiin news juga ya Mas ya. Iya. Mhm. Nah, kalau soal news nih, kan ini kan banyak nih akhir-akhir ini kabarnya resesi lah, ekonomi nggak bagus lah. Pandangan Mas Teguh gimana nih melihat untuk pasar modal? Apakah transaksinya masih akan tetap bergairah dengan banyaknya retail-retail di dalam negeri kita? Ataukah ya kalau misalnya terjadi resesi pasti yang blue chip koreksi ya, yang akan naik manggung-manggung tuh biasanya dan third liner. Nah ini apakah sesuai dengan tipikalnya Mas Teguh, second dan third liner atau seperti apa? Kalau soal resesi sama berita perang atau sebagainya ya itu bakalan tetap ada kayak itulah. Mhm. Terus ada terus nanti bakalan ada tetap ada saham yang naik kayak gitu. Jadi ya kita nanggapinya biasa aja lah jadi investor saham kayak gitu. Mhm.
sama khawatir kalau indeks kita bakalan drop, ya selama ARB-nya masih 7% ya menurut saya ya aman-aman aja kayak itulah. Benar. IHSG Jadi nggak bakalan jauh dari 7.000 kayak itu. risk and reward-nya udah apa ya, terhitung ya Mas. Kalau misalnya ARB-nya 7% gitu kan ya risk-nya Iya, 7. Sementara reward-nya kalau ARA bisa 25, bisa 35. Jadi lebih gede reward-nya sebenarnya. Jadi masih lebih menarik iya. transaksi di pasar modal Indonesia ya Mas ya. Gimana Pak? Masih menarik gitu karena risk and reward-nya itu Iya, betul di Pak. ya kan risk-nya cuma 7%, reward-nya bisa 25, 35% kalau ARA. Bener nggak Mas? Betul Pak. Mhm. Iya, iya, iya. Oke. Ini nih ada yang bingung nih kalau terjebak ARB, gimana cara jualnya? Ya nggak bisa dijual kalau udah ARB. Kan nggak ada yang ngebit lagi. Saran saya sih ini Pak, apa namanya? Kalau kita niatnya trading ya buka akun yang OLT-nya itu cepat kayak gitu. Jangan jangan sering ini, minimal jangan sering maintenance kayak itulah. Iya, betul sekali. Jadi pilih sekuritasnya yang OLT-nya tuh bagus, nggak loading, yang Iya, pakai sama orang-orang kalau mungkin ya udah tahu lah tanpa kita perlu mention ya Mas, karena orang-orang iya, dengan dia tuh biasanya ketahuan dia pakai transaksinya sekuritas yang mana gitu karena ya butuh cepat keluar masuknya gitu. Kalau ada maintenance, iya. wah ya nyangkut jangan-jangan di dalam gitu tuh. Nah kalau boleh tahu Mas Teguh punya berapa OLT? Punya berapa akun nih buat transaksi? Untuk akunnya itu ada 8. Hmm, akunnya ada 8 terus di sekuritas yang beda-beda kayak itulah. Mhm. Oke, tapi modal di 8 akun ini sama semua Mas atau Ada yang 2M, ada yang 1M, ada yang di bawah 1M kayak gitu. hmm, tapi Mas juga money manajemennya tetap maksudnya ada yang diinvest juga kan berarti ya? Kayak tetap ada satu akun yang buat fokus invest gitu atau gimana? Atau semuanya trading gitu? Ada kayak untuk investnya sih ya mungkin beli tahun ini jual tahun depan kayak gitu ya ada satu akun kayak itulah. Mhm. Oke. Oke. Nah, ini nih kalau berarti soal sentimen Mas, ini ada yang nanya sih soal sentimen, saya naikin-naikin aja. Kan biasanya dari satu emiten tuh ada manggung kalau ada sentimennya, ada newsnya, ada isunya. Mas Teguh berarti perhatiin itu ya. Jadi benar-benar kalau market lagi fokus di satu sektor gitu, misalnya perbankan, perbankan Iya, mini, udah mainnya ikut itu aja juga gitu. Nggak melawan iya. arus dengan market gitu. Biasanya misalnya sentimennya lagi di saham bank mini ya saya langsung ke bank mininya kayak itulah trading di Hmm, situ. ya. Jadi kalau lagi di batu bara ya main di batu bara, lagi di energi main di energi gitu ya. Iya, Mhm. Nggak pernah melawan market. iya. Oke, bener, bener, bener. Oke, buat yang lagi nyebut-nyebut saham-saham lain, disclaimer on yang ada di kolom komentarnya. Itu kita disclaimer ya, nggak ada rekomendasi jual ataupun beli di apa namanya di Instagram Live malam hari. Kalau yang bertanya soal potensi IHSG, terus juga ada yang nanya soal gimana resesi dan segala macam, tadi Mas Teguh udah jawab kalau memang terjadi hal itu akan ada opportunity ya Mas ya. Jadi ya saham-saham second liner dan juga third liner pasti ya manggung gitu yang koreksi yang blue chip lah ya istilahnya Mas. Kalau Mas, terjadi resesi sih ya ini Pak apa namanya? Atau terjadi seperti 2020 kemarin ya sebenarnya jadi kesempatan kayak itulah. ya tinggal Semisal mungkin kita mau tinggal invest di beli perusahaan bagus ya biasanya sahamnya diskon kayak gitu. ya benar-benar. Justru mungkin itu waktu yang tepat buat para investor-investor untuk Iya, mulai beli gitu. Apalagi saham-saham yang diskon, saham-saham gede gitu ya yang diskon udah gitu dibeli aja gitu ya karena cocok buat invest. Tapi sekali lagi disclaimer on
buat teman-teman besti-besti cuan kalau mau beli saham benar-benar harus menganalisa. Mas, karena waktunya terbatas gitu ya, mungkin tips and trick juga dari Mas Teguh nih buat orang-orang yang baru masuk di pasar modal, baru mau belajar, gimana caranya supaya bisa menemukan style yang cocok untuk dirinya. Tips dan triknya ya buat teman-teman semuanya terus belajar dan kalau bisa itu ya usahain konsisten aja dulu kayak gitu. Mhm. Kalau mungkin teman-teman pengen cuan 10 juta, 100 juta kayak gitu ya sebenarnya itu tergantung modal kita kayak gitu. Misalnya tahun ini modal kita 100 juta. Terus kalau misalnya bisa konsisten 2% sebulan ya saya yakin beberapa tahun yang akan datang ya kemungkinan besar apa namanya 1M pertama dari saham itu ya menurut saya mungkin aja kayak gitu. Mhm. Soalnya Oke. saya juga modal saya dulu ya nggak mulainya itu nggak mulai dari miliar nggak gitu. Mhm. Modal Mhm. awal saya dulu ya cuman 1,8 juta. Terus top up setiap 2 bulan sekali 1 juta. Mhm. Terus ya karena bisa cuan konsisten ya modal saya sekarang ya udah miliaran kayak gitulah. Mhm. Oke. Dari jutawan jadi miliarder kayak itulah intinya. Wah, hebat, 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 hebat. Semoga bisa menginspirasi besti-besti cuan. Lihat tadi apa yang dikatakan sama Mas Teguh, mulai dari 1.800.000, konsisten tiap 2 bulan top up 1 juta, hingga akhirnya mendapatkan stylenya itu di 2018 ke atas, karena dari 2014 sampai 2018 semuanya dipakai buat belajar gitu ya. Jadi waktu untuk belajar Ya, gitu ya. Jadi memang untuk sukses di pasar modal, dari modal kecil dari jutawan gitu ya menjadi miliarder gitu, itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Semuanya masih butuh berproses. Kita semua orang-orang yang ada di pasar modal, siapapun itu, ya semuanya terus berproses untuk menjadi lebih baik di pasar modal dengan konsisten tentunya. Terima kasih Mas Teguh untuk waktunya di malam hari ini. ya Semoga terima sehat, kasih banyak Pak. cuan selalu tentunya. Terima kasih sudah memberikan insight buat Besti Cuan. Besti Cuan, sampai jumpa di Instagram Live selanjutnya. See you. Thank you. Happy Cuan.